Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang kita bahas adalah tentang perkembangan sosio-emosional pada dewasa akhir atau late adulthood. Teori yang kita bahas dalam membahas tentang perkembangan sosio-emosional itu adalah teori psikososial dari Erik Erikson. Masih ingat dengan teori Erik Erikson? Menurut Erik Erikson, ada 8 tahap psikososial sepanjang kehidupan manusia. Nah, ketika seseorang pada usia late adulthood, dewasa akhir, maka dia berada pada tahapan integrity versus despair. Pada tahapan ini, seseorang mulai merefleksikan apa yang terjadi pada kehidupan sebelumnya. Apa yang terjadi pada hidupnya itu dia refleksikan. Nah, dari refleksinya tersebut, maka seseorang itu kemungkinan akan mengalami yang disebut dengan integrity atau despair. Orang-orang yang mengalami integrity itu adalah orang-orang yang merasa puas dengan hidupnya. Orang yang merasa hidupnya sudah lengkap, orang yang merasa bahwa pencapaian dalam hidupnya itu adalah hal yang memuaskan buat dia. Sebaliknya, orang yang mengalami despair adalah orang yang tidak puas dengan hidupnya, merasa yang dilakukannya sia-sia, dan juga dia kurang bisa menghargai apa yang sudah dia lakukan. Orang yang despair itu banyak merasakan kekecewaan, merasa kecewa terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap pernikahannya, terhadap keuangan finansialnya, terhadap bagaimana dia dalam hal keluarga, apakah dia berkonflik ataukah dia memiliki masalah dengan anak-anaknya, kemudian bagaimana dia mengalami kehilangan dan kedukaan dalam hidupnya, dan juga terkait dengan kesehatan tubuhnya. Pada dewasa akhir juga hal yang suka yang dianggap sebagai hal yang mengecewakan, hal yang disesali dalam hidupnya itu terjadi juga karena dia membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan dia juga bermasalah dalam mengatasi, menerima bagaimana pasangannya atau orang-orang yang dikasihinya itu meninggalkan dia, meninggal dunia, meninggalkan dia. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, orang yang mengalami despair ini dilakukan terapi. Nama terapinya adalah reminiscence untuk mengurangi apa yang dia rasakan itu. Reminiscence terapi ini berfokus pada diskusi tentang bagaimana aktivitas dia dahulu, bagaimana pengalaman-pengalamannya dahulu, itu diceritakan dalam sesi terapi itu, bisa secara kelompok dan juga bisa secara individual. Dalam hal personality atau kepribadian, diketahui berdasarkan penelitian bahwa consciousness atau kesadaran diri itu bisa memprediksi terkait dengan mortalitas, terkait dengan kematian. Jadi, orang-orang yang memiliki consciousness yang tinggi, orang yang sadar terhadap dirinya, orang yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman luar, terbuka terhadap orang lain, dia memiliki mortalitas yang rendah. Jadi angka kematiannya rendah. Sebaliknya, orang yang low consciousness, orang yang kurang sadar terhadap dirinya,
orang yang nggak paham tentang apa yang dia mau, apa yang dia rasakan. Intinya pada kesadaran diri. Dan juga dia mengalami neurotik, mengalami kecemasan-kecemasan, itu juga eh, ternyata memiliki mortalitas yang tinggi. Jadi consciousness itu terkait dengan mortality. Dalam hal self-esteem atau keberhargaan diri itu cenderung menurun secara signifikan pada orang-orang yang berusia 70 sampai dengan 80 tahun. Kenapa self-esteem-nya bisa turun? Karena pada usia ini seseorang itu biasanya sudah sedih. Dia menjadi janda atau duda. Kemudian bisa jadi dia harus dirawat karena penyakit yang dia deritanya. Atau ada gangguan-gangguan secara fisik yang dia rasakan. Self-esteem juga terkait dengan religiusitas yang rendah. Jadi orang-orang yang religiusitasnya rendah, itu self-esteem-nya cenderung turun, cenderung lebih rendah pada usia dewasa akhir ini. Dan juga orang yang terjadi penurunan dalam hal kesehatan juga berpengaruh dalam hal self-esteem. Jadi adanya penyakit, kesehatan yang kurang baik, ini juga berpengaruh terhadap self-esteem. Self-control pada usia 60 sampai dengan 70 tahun berdasarkan penelitian justru baik. Artinya orang-orang pada usia 60 sampai dengan 70 tahun itu memiliki kontrol diri yang baik. Mereka bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Bagaimana dengan hubungan keluarga dan hubungan sosial? Pada orang tua dewasa lanjut yang menikah biasanya memiliki kepuasan pernikahan yang lebih baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan usia paruh baya atau middle adulthood. Dan juga kenapa mereka bisa seperti itu? Karena setelah mereka pensiun, karena di usia ini, di usia late adulthood ini biasanya kan seseorang itu pensiun, dia tidak bekerja lagi. Maka dia mempunyai kesempatan lebih banyak, mempunyai waktu yang lebih banyak dengan pasangannya. Kalau tadi sebelumnya dia sibuk bekerja, maka sekarang dia bisa lebih sering bersama dengan pasangannya, dengan istri atau suaminya. Pada orang yang sudah menikah berdasarkan penelitian pada late adulthood ini, mereka menjadi lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang single, orang-orang yang tidak menikah pada usia ini, atau orang-orang yang sudah ditinggal pasangannya, orang-orang yang bercerai. Bagaimana pada late adulthood yang bercerai? Orang-orang late adulthood yang bercerai atau yang sudah berpisah dengan pasangannya itu biasanya menimbulkan konsekuensi secara sosial ataupun finansial dan fisik karena nggak ada yang ngurus, nggak ada yang mensupport secara keuangan, tidak mendapat dukungan sosial. Maka biasanya mereka dibandingkan dengan late adulthood yang menikah, maka yang late adult yang menikah ini lebih happy dibandingkan yang bercerai tadi. Terus juga ada hal yang menarik berdasarkan penelitian. Ternyata remarriage, menikah lagi pada dewasa akhir ini, pada late adulthood ini terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Nah, ternyata yang terjadi adalah karena meningkatnya angka perceraian. Jadi meningkatnya angka perceraian bisa mempengaruhi terjadinya pernikahan kembali. Kemudian
dan juga angka harapan hidup yang semakin tinggi, dan juga kesehatan yang semakin baik dari tahun ke tahun pada orang dewasa akhir, sehingga pada dewasa akhir pun seringkali kita dengar berita-berita bahwa menikah kembali pada usia di atas 65 tahun ini. Dalam hal hubungan romantis dan seksual pada dewasa akhir, ini berdasarkan penelitian pada dewasa akhir itu, mereka orang-orang yang healthy, orang-orang yang sehat pada usia late adulthood, biasanya adalah orang-orang yang secara seksual itu tetap aktif di usianya. Kemudian juga berdasarkan penelitian, hubungan antara late adulthood dengan anak-anaknya itu semakin baik. Mereka itu baik, hubungannya itu biasanya baik terhadap anak-anaknya. Bahkan 80% dari late adulthood itu tinggal bersama anak-anaknya. Jadi hanya 20% yang tinggal sendiri, dan juga yang tinggal misalnya, dan sebagian kecil lagi yang tinggal di misalnya di panti jompo, seperti itu. Dan berdasarkan penelitian juga antara anak laki-laki dengan anak perempuan, ternyata anak perempuan yang lebih menjaga, yang mengurus pada dewasa akhir ini. Mereka lebih terlibat dalam kehidupan late adulthood ini dibandingkan anak laki-laki. Dalam hal pertemanan pada late adulthood, pertemanan itu menjadi hal yang penting buat mereka. Dan pertemanan berdasarkan penelitian pada late adulthood ternyata mempunyai kemampuan memprediksi yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga dalam hal kesehatan mental. Jadi late adulthood yang punya teman itu akan lebih bahagia, akan lebih baik secara mental dibandingkan late adulthood yang penyendiri, yang nggak punya teman, bahkan dibandingkan dengan keluarga, ya. Jadi late adulthood yang punya teman itu akan memiliki usia yang lebih panjang dibandingkan dengan late adulthood yang dekat dengan keluarganya, seperti itu. Jadi prediksi untuk friendship itu lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga. Bahkan katanya ya, orang-orang late adulthood yang memiliki hubungan dekat dengan temannya itu memiliki kemungkinan hidup lebih dari 7 tahun. Jadi kalau dalam waktu 7 tahun mereka nggak akan meninggal, gitu kurang lebih ya. Jadi mereka mempunyai usia yang lebih panjang. Nah, bagaimana aging yang successful? Bagaimana penuaan yang sukses, yang baik? Jadi banyak kemampuan itu yang bisa di-maintain, yang bisa yang bisa dipelihara. Jadi orang yang aging-nya baik itu adalah bagaimana dia bisa penuaan dengan baik kalau dia bisa merawat, dia bisa memperbaiki kondisi-kondisi hidupnya. Caranya seperti apa? Caranya dengan melakukan diet secara proporsional. Jadi dia tahu apa yang tidak boleh ia makan, barangkali akan meningkatkan asam urat ataupun akan menyebabkan kolesterol dan lain-lain. Kemudian juga memiliki aktivitas hidup atau lifestyle yang aktif. Kemudian juga orang yang aging yang successful itu mereka tetap melakukan stimulasi secara mental dan memiliki
fleksibilitas yang baik. Jadi mereka menstimulasi, misalnya bermain catur, membaca, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang merangsang proses berpikir ataupun mentalnya. Kemudian memiliki relasi sosial yang baik, memiliki support yang baik, dan juga mereka penyakit yang ada di tubuhnya itu enggak banyak. Jadi absent of disease. Jadi penyakitnya itu bisa dibilang karena dia hidupnya itu sehat, maka dia tidak penyakitan lah gitu ya. Nah, kalau orang sudah melakukan 5 hal ini, maka seseorang bisa successful dalam aging-nya. Dia sukses dalam penuaan. Nah, barangkali demikian yang bisa saya jelaskan untuk perkembangan sosioemosional pada dewasa akhir. Selanjutnya kita bisa bahas di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.